Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general Leo, khusus untuk asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Dan energi readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate sesuai dengan energi kamu secara personal, ya. Jangan diambil juga beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, ambil nilai positif atau nilai-nilai motivasi yang menurut kamu bermanfaat bagi kamu, ya. Ya, ada Four of Wands, The High Priestess, Seven of Cups, Eight of Cups, King of Swords, Knight of Cups, dan juga Nine of Swords. Ya, sepertinya ada nih beberapa di antara pasangan kamu yang pengen menikah, ya. Pasangan kamu ini pengen berumah tangga sama kamu, ya. Ya, pengen tinggal sama kamu, bareng sama kamu gitu. Apalagi kalau misalnya kamu LDRan, udah pengen dia tinggal serumah sama kamu. Ada kekecewaan dari dianya, ya. Dia kecewa, dia kesel, dia ngerasa dimanfaatin, ditipu gitu, ya. Saya nggak ngerti juga kenapa dia ngerasa ditipu. Mungkin nanti kita bisa lihat di kartu deck kecilnya, ya. Ada ketidakyakinan dia di dalam hubungan ini. Ada hal-hal yang membuat dia tidak yakin, ya. Bisa jadi karena kekecewaannya tadi gitu mengenai kamu, ya. Sementara di sini saya ngelihat sepertinya kamu sudah pengen, ya, segera dilamar oleh si dianya. Ya, bisa jadi kamu ini dilamar oleh kamu pengen melamar orang lain gitu. Saya ngelihatnya kamu lebihnya tertarik sama yang lain gitu, ya, daripada sama sosok si dia yang dealing sama kamu di sini nih. Ada energi yang memiliki elemen yang sama dengan kamu, ya. Leo, Sagi, Aries. Ya, bisa jadi ini kamu gitu. Kamu yang udah pengen menikah, pengen hidup bahagia sama pasangan kamu, tapi kamu sedih, kecewa, kamu seperti dimanfaatin gitu. Kamu nggak tahu nanti hubungan ini gimana, ya, kelanjutannya gitu, ya. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, nah, semacam gitu. Nah, saya bacakan sesuai dengan kartu ini dulu, ya. Ya, intinya kalau bukan kamu berarti dia, ya, vice versa gitu, ya. Sepertinya kamu punya rahasia di sini. Ya, dia ngerasa kamu punya rahasia. Itu yang membuat dia kecewa. Ya, dia ngerasa kamu ngerahasiakan sesuatu. Sepertinya kamu gak jujur dengan perasaan kamu gitu. Kamu sebenarnya menyukai yang lain. Kamu pengennya sama yang lain, bukannya sama aku, gitu. Kamu gimana sih? Kamu ngejalani hubungan sama aku, tapi hati dan pikiranmu sama yang lain. Kamu kok jahat banget sih? Seperti itu dia pikirnya, ya. Dia berkata dalam hati seperti itu. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces juga di sini, ya. Kamu kok jahat banget sih, gitu, ya. Kamu pasangan sama aku, tapi pikiran kamu sama yang lain. Ya udah, aku pergi aja. Ya, lantas dia pergi. Ya. Bisa jadi ini jadi faktor kenapa dia menghadirkan orang ketiga gitu, ya. Kenapa dia mencari orang lain, orang baru gitu. Ya, dia ngerasa bahwa hubungan ini tidak semestinya terjalin. Tidak semestinya terjadi atau terikat. Ya. Oke, ada keinginan untuk balik, ya. Kalau saya lihat di sini sepertinya kamu pengen balik ini sama orang lama. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang pengen balik sama orang lama. Ya. Walaupun dia udah ngecewain, ya, udah membuat kamu sedih, tapi kamu masih pengen balik dengan orang lama ini nih gitu. Ya, sementara dia
Saya ngelihat di sini sepertinya dia udah ngerasa berakhir sama kamu. Dia juga ngerasa frustasi sih gitu ya. Sedih juga dia. Gak bisa tidur dianya, kepikiran sama kamu. Udah pengen hubungan yang serius, atau bisa jadi ini sudah hubungan serius tapi kok kandas seperti ini ya. Ya. Kok jadi seperti ini ujungnya ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Gitu. Ya, jadi ibarat ini dia kecewa tapi masih pengen balikan. Wow. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya untuk Leo. Ya, perlu saya ingatkan kembali ya, ini juga bisa vice versa. Ada Nine of Cups, Nine of Pentacles, Three of Swords, King of Cups, Six of Cups, Three of Wands, dan juga The High Priestess. Iya, dianya pengen hidup harmonis, damai sama kamu. Ya, dia lagi berusaha ini untuk ngebalance energinya, ngobati rasa sakit hatinya. Ya, sepertinya dia adalah sosok yang sedikit pemalu ya, gak banyak bicara, mature dia energinya. Dia pengen balik nih sama kamu gitu. Ya, cuman gak yakin dianya gitu. Ya, sepertinya gak mungkin dia balik lagi, gak mungkin dia terima aku kembali gitu. Bisa nggak ya kita balikan lagi, atau apakah sudah ada yang lain ya? Ada juga nih beberapa di antara mereka ini nggak yakin lagi kembali sama kamu karena memang kamu sudah ada yang lain ya. Sementara di sini kamu menunggu yang lain gitu. Dia nunggu kamu nunggu yang lain gitu. Ini aneh ya, ini perlu saya catat, nanti lupa saya judulnya ya kan. Ya, dia menunggu kamu ya, dan kamu menunggu dia. Kalaupun misalnya kamu nggak ngerasa menunggu yang lain, dianya berpikir kalau kamu menunggu yang lain gitu ya. Itu yang membuat dia nggak yakin kembali sama kamu, padahal sebenarnya dia pengen kembali sama kamu gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu nih sama-sama nunggu ini jadinya ya. Kamu menunggu dia ya kan, dia nunggu kamu gitu. Siapa duluan dong ini yang bertindak kan gitu ya. Ya, tapi untuk kartunya ya saya lebih melihat ini dia menunggu yang lain nih. Kamunya menunggu yang lain gitu. Iya. Oke, kamu berusaha di sini ya untuk melakukan atau mencari solusi. Ada usaha-usaha yang kamu lakukan lah di sini. Banyak juga ini energi yang udah terkuras ya kan, menantikan sosok si dia nih yang dealing sama kamu. Ya. Tapi sepertinya ya kurang adanya di sini attraction atau chemistry antara kamu dengan pasangan. Makanya kenapa di sini ada semacam kekecewaan. Ya. Bisa jadi dia kecewa sama kamu karena kamu kurang atraktif, kurang menarik lagi bagi dia. Itu yang membuat dia kurang tertarik. Ya, ada beberapa di antara pasangan kamu yang meninggalkan kamu ya, karena dia ngerasa kamu kurang menarik lagi. Ini kejam banget ini ya. Ya. Ada kesedihan ya, kamu sedih banget ini. Enggak dianggap gitu ya kan. Ya, padahal kamu udah berusaha memberikan yang terbaik di hubungan ini, tapi dia seenaknya aja meninggalkan ya, dan berkata kamu kurang menarik.
Ya, ada Seven of Cups di sini ya. Ya, jangan berkecil hati lah. Jangan ngerasa kecil hati ya. Kamu harus tetap memiliki prinsip. Ya udah, kalau memang nggak jodoh sama kamu, kan bukan cuma kamu aja yang ada di dunia ini, yang masih banyak pilihan-pilihan di luar sana gitu. Ya, cari yang lain ya. Seperti yang saya katakan tadi nih, ada juga beberapa di antara kamu nih yang mencari yang lain, yang baru, bagus ya kan? Iya. Bisa jadi ini dia merasa nyesal di sini ya. Dia pengen balikan lagi sama kamu. Seperti yang saya katakan tadi ya. Terakhir dia pengen balikan sama kamu. Dia menunggu kamu bertindak karena dia nggak yakin kalau dia bertindak sendiri akan berjalan lancar, ya kan? Sementara kamu menunggu yang lain lagi gitu. Iya. Ini The High Priestess muncul lagi di sini ya. Penting ini sepertinya bagi Leo di minggu ini untuk lebih peka dengan kondisi spiritual kamu, psikis kamu ya. Suara hati dengarkan. Jangan terlalu dibawa pikiran gitu ya. Belajar untuk memaafkan juga, mengikhlaskan orang yang udah manfaatin kamu, ngecewain kamu, udah menyanyiakan perjuangan kamu, usaha-usaha yang kamu lakukan, ya kan, untuk apa dipertahankan? Biarkanlah, ketika kamu mengikhlaskan, justru di situ dia akan mencari, ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance untuk Leo. Ya. Ada nih beberapa di antara kamu yang tanya ya, apakah nanti di bulan Februari apakah hadir ini ya suami atau pasangan ya, apakah minta rujuk atau off gitu. Nah, kalau udah pertanyaan sampai ke sini nih, udah jauh banget ya. Sementara yang saya buka di sini nih general. Nah, ada baiknya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini ke privat aja kali ya Mbak ya. Karena ini udah mengarah ke privat ya. Kalau privat itu biasanya membutuhkan nama lengkap, tanggal lahir, jam ini juga ya, jam lahir, juga kedua gambar ya pasangan kamu dengan pasangan kamu. Sementara saya nggak kenal nih wajahnya gimana gitu ya. Ya mohon maaf nggak bisa jawab sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Ini udah masuk ke privat ini ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya. Don't rush into it, allow nature to take its course. Ya, jangan terlalu terburu-buru ya. Biarkan semesta ini ya, biarkan hukum alam yang akan memberikan pelajaran atau memberikan pertanda-pertanda bagi kamu, apakah yang kamu tunggu di sini pantas untuk kamu tunggu, pantas untuk kamu komit, pantas untuk kamu bangun lagi, semacam itu ya. Jangan memaksakan keadaan gitu. Kadang kalau nggak jodoh pun ya, kalau sudah menikah pun nggak jodoh, ini tetap bisa pisah juga gitu ya. Kita belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang gitu kan. Orang yang pacaran bahkan puluhan tahun bisa nggak jadi gitu. Contohnya saya gitu. Saya pernah pacaran sampai 10 tahun nggak jadi juga gitu. Nyesal nggak? Enggak, saya nggak nyesal. Nyesalnya di waktu aja gitu ya. Waktu saya terbuang percuma gitu ya. Saya nyesalnya kenapa dulu saya kok bodoh banget ya gitu. Itu aja. Okay, life is a series of a constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads ya. Hidup itu selalu berputar ke depan gitu ya. Selalu dia mengarah ke depan. Kita nggak bisa memutar waktu mundur kan gitu ya. Jadi kita harus menghargai waktu yang ada gitu. Umur bertambah gitu. Kalau kita hanya menunggu seseorang yang nggak pasti,
nggak jelas, udah nyakitin kita. Untuk apa? Bagus fokus sama diri sendiri, ya kan? Jalani aktivitas yang bermanfaat bagi kamu gitu, sembari buka hati dengan seseorang yang baru. Kalau misalnya ada orang yang baru melirik kamu, terus dia ini menawarkan jaminan security financially, kenapa enggak kan gitu? Kamu toh punya alasan untuk kedepannya, kamu yang ninggalin aku kan gitu, bukan aku yang ninggalin kamu gitu ya. Jangan menyia-nyiakan waktumu hanya bagi orang yang tidak menghargaimu ya. Kalau dia benar-benar mencintaimu ya, dia akan kembali ya. Don't rush ya, jangan terburu-buru, jangan maksa keadaan ya. Jangan terus mau bertanya sama pasangan, kapan kamu kembali, kamu di mana, kamu ngapain. Bosan dia gitu ya kan. Lama-lama dia makin jauh, biarin diem gitu, cuek gitu ya. Semakin kita cuek jadi dia yang penasaran ya, kok dia nggak ada ini ya gitu, dia nggak butuh aku lagi ya gitu ya kan. Kenapa dia kok tiba-tiba begitu, apa dia ada orang lain, ada pasangan yang lain lagi gitu ya kan. Nah, itu yang membuat dia semakin khawatir, takut. Kalau dia memang sosok yang dewasa, dia akan mengejar kamu. Tapi kalau dia bukan seseorang yang dewasa, dia main umpet-umpetan seperti readingan saya yang kemarin ya. Apa yang kamu kerjakan, dia kerjakan, dia tiru tuh gitu. Kalau yang kamu kerjakan itu positif ya nggak apa-apa. Kalau yang kamu kerjakan itu negatif, berarti kamu juga salah kan gitu ya. Misalnya kamu cuek, dia cuek, itu kan bagus juga cueknya kan ya. Jadi kamunya juga harus belajar lah untuk jangan terlalu cuek gitu. Atau kalau kamu selingkuh ya, dia juga selingkuh ya, berarti kamu salah juga, kenapa kamu selingkuh kan gitu ya. Berikan contoh yang baik lah gitu ya. Ya, seperti tabur tuai ya, apa yang kita tanam itu yang akan tumbuh ya. Kalau kamu mengharapkan sesuatu yang baik sama kamu, lakukan yang baik juga terhadap pasangan kamu. Tapi ketika kamu sudah melakukan yang terbaik sama pasangan kamu, tapi kamu nggak dihargai ya, kamu harus berpikir ulang. Okay, reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Iya, kita harus refleksi terhadap diri kita sendiri ya. Kenapa pasanganku bisa begini? Ya, kan ada sebab akibat ya. Bagian dari tindakan atau perkataanku yang mana yang menyebabkan seperti ini ya. Jadi harus ada refleksi juga terhadap diri sendiri ya. Apa keputusan yang kubuat sehingga terjadi seperti ini, hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu ya. Ini permasalahan di dalam suatu hubungan itu, kalau menurut saya tidak terjadi tanpa alasan. Selalu ada alasan di sana. Bisa alasannya karena kamu ya, bisa jadi karena terlalu cuek atau terlalu atraktif, atau kurang komunikasi, kurang memahami satu sama lain ya. Jadinya menimbulkan kecurigaan, rasa cemburu ya, sehingga menghadirkan orang ketiga gitu ya. Oke, saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu sepertinya nggak bisa lepas dengan orang lama gitu ya. Walaupun udah menyakitin kamu, nggak bisa lepas. Memang udah terikat banget gitu. Karena bisa jadi karena sudah ada ikatan. Ya. Sepertinya kamu yang gak bisa lepas ini, pasangan kamu enggak begitu mengharapkan kamu. Kalau saya lihat ya, ini hubungan yang gak sevibrasi. Ya itu aja sih, itu yang nampak
untuk saat ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Leo, semoga kalian berbahagia. Goodbye.